lupakan skuad seadanya. PSSI diam-diam sedang merakit kekuatan monster yang siap membuat seluruh lawan di Asia Tenggara dan Asia gemetar ketakutan. Era sekadar berpartisipasi sudah habis, ini adalah era di mana timnas Indonesia bersiap menaklukkan segalanya. Sebelum kita bedah siapa saja 3 kepingan puzzle rahasia yang akan segera merapat, pastikan kalian like video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan sejarah kebangkitan Garuda. Tulis Garuda Full Power di kolom komentar kalau kalian yakin trofi juara sudah di depan mata. Di bawah kendali taktik John Hartman, skenario timnas Indonesia tak lagi sama. PSSI kini memberikan ruang dan kebebasan absolut bagi sang pelatih untuk meracik kedalaman skuad yang mengerikan. Proyek Garuda Caling kali ini bukan sekadar mengumpulkan nama-nama mentereng, melainkan menciptakan mesin tempur yang memadukan agresivitas pemain lokal dengan visi bermain kelas Eropa dari para diaspora. Pemain seperti Jai Izzes, Kevin Dix, Max Hilgers, hingga Kelvin Verdong akan menjadi fondasi. Namun, Hartman menegaskan satu aturan emas, tidak ada tempat VIP di tim ini. Senior, junior, lokal, maupun naturalisasi harus saling bunuh secara sehat di sesi latihan demi satu tempat utama. Publik kini tengah dihebohkan dengan manuver senyap PSSI membidik 3 nama baru. Pascal Struijk diproyeksikan untuk menjadi tembok beton tambahan di lini belakang. Di sektor krusial lini tengah, Laurin Ulrich disiapkan sebagai dirigen cerdas pembongkar kebuntuan. Sementara itu, Dean Zandbergen siap memberikan teror baru di lini serang. Jika proses ketiganya berjalan lancar, Hartman tidak lagi pusing saat pemain inti cedera atau buntu. Saat melawan Malaysia yang bermain menekan, atau Singapura yang menumpuk pemain di belakang, Hartman memiliki gudang amunisi tak terbatas di bangku cadangan untuk mengubah jalannya pertandingan kapan saja. FIFA ASEAN Cup hanyalah arena pemanasan untuk sebuah misi yang jauh lebih masif. Targetnya sudah dipatok harga mati, juara. Turnamen ini akan menjadi kawah candra di muka untuk membentuk chemistry dan mental petarung sejati. Setelah trofi ASEAN berhasil diamankan, fondasi yang sudah matang ini akan langsung dibawa untuk bertempur di panggung yang lebih brutal, yakni AFC 2027. Sistem dan identitas permainan yang dibangun Hartman hari ini adalah investasi jangka panjang, yang semuanya bermuara pada satu mimpi terbesar yang tak lagi terdengar mustahil, menembus Piala Dunia 2030. Dari ketiga calon pemain baru yang disebutkan dalam naskah ini, Struijk, Ulrich, atau Bergen, menurut Anda posisi mana yang sebenarnya paling mendesak untuk segera diperkuat di skuad Garuda saat ini? Kehadiran skuad monster ini tidak hanya mengubah peta kekuatan di dalam negeri, tetapi juga mulai menebar teror psikologis bagi rival-rival abadi kita. Mari kita bicara realita, Thailand, Vietnam, dan Malaysia kini harus berpikir ribuan kali sebelum meremehkan lambang Garuda di dada. Bahkan, tim-tim raksasa dari Timur Tengah dan Asia Timur mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi tim underdog yang bisa dibobol dengan mudah. Dengan kedalaman skuad yang diisi oleh lebih dari 20 pemain bermental baja, tim analisis lawan akan dibuat kebingungan. John Hartman bisa menurunkan 11 pemain dengan gaya main penguasaan bola hari ini, dan mengubahnya menjadi tim dengan serangan balik super kilat di pertandingan. Disinilah letak kejeniusan proyek ini. Kita tidak sedang mematikan talenta lokal, justru kita sedang memadukan 2 kekuatan mematikan. Bayangkan sebuah tim yang memiliki visi bermain, ketenangan, dan akurasi umpan ala sepak bola modern Eropa dari para pemain diaspora, namun dipadukan dengan daya juang, kecepatan, dan napas kuda khas pemain lokal kita yang pantang menyerah. Ini adalah gaya main hibrida yang sempurna. Saat Ivar Jenner atau Tom Haye mulai kehabisan ruang, para pelari cepat dari liga lokal siap menusuk jantung pertahanan lawan. Rotasi bukan lagi sekadar memberi waktu istirahat, melainkan menjadi senjata mematikan untuk merespons kebuntuan di atas lapangan. Lebih dari sekadar taktik, Garuda Caling kali ini adalah tentang menyatukan ratusan juta doa menjadi satu kekuatan real. Ketika skuad ini melangkah masuk ke lapangan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, gemuruh puluhan ribu supporter tidak lagi sekadar menjadi penyemangat, tetapi akan berubah menjadi teror mental yang meruntuhkan nyali lawan sejak peluit babak pertama belum ditiup. PSSI dan John Hartman sedang tidak membangun istana pasir yang mudah hancur. Mereka sedang memahat cetak biru kebangkitan sepak bola Indonesia untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Kemenangan di FIFA ASEAN Cup adalah syarat mutlak.
lolos dan bersuara lantang di AFC 2027 adalah pembuktian. Dan berdiri sejajar dengan negara elit di Piala Dunia 2030 adalah takdir yang sedang kita jemput hari ini. Garuda sudah bangun dari tidur panjangnya, dan kali ini, kepakan sayapnya akan menciptakan badai. Melihat kedalaman skuad yang luar biasa dari perpaduan pemain lokal dan diaspora ini, formasi taktik seperti apa? Misalnya 4-3-3 menyerang atau 3-4-3 dinamis, yang menurut Anda paling cocok untuk membongkar pertahanan lawan di turnamen nanti? Bicara tentang persaingan di internal squad, John Hartman kini memegang kunci yang belum pernah dimiliki pelatih-pelatih sebelumnya. Opsi melimpah tanpa penurunan kualitas. Bayangkan situasi ketika lini pertahanan diserang secara intensif. Kehadiran nama-nama seperti Pascal Struijk yang disandingkan dengan kepemimpinan tenang Jay Itzes serta ketegasan Mads Hilgers dan Justin Hubner akan membuat lini belakang Indonesia seperti benteng beton yang sulit tertembus. Di sisi sayap, agresi Kelvin Verdong dan Kevin Dix siap menjaga ritme bertahan sekaligus menjadi motor utama transisi kilat. Tidak ada lagi celah di menit-menit krusial yang selama ini menjadi titik lemah. Setiap jengkal tanah di area penalti kini menjadi wilayah yang ditakuti oleh striker lawan manapun. Kreativitas tanpa batas dan ujung tombak mematikan. Bergeser ke lini tengah dan depan, kombinasi daya jelajah serta kreativitas menjadi sorotan utama. Kehadiran sosok seperti Laurin Ulrich diproyeksikan melengkapi ketenangan Tom Haye dan keagresifan Ivar Jenner dalam mengendalikan tempo permainan. Ketika lawan memilih menumpuk pemain di area pertahanan mereka sendiri, variasi umpan terobosan dan pergerakan tanpa bola menjadi kunci pembongkar barikade. Di lini depan, skenario masuknya Dinjan Bergen yang berkolaborasi dengan Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, serta Rafal Struijk menyajikan pola serangan yang sangat dinamis. Baik lewat tusukan cepat dari area sayap, kombinasi 1-2 di ruang sempit, hingga eksekusi dingin di dalam kotak penalti, Garuda memiliki banyak cara untuk merobek jala lawan. Ujian mental dan babak baru sepak bola nasional. Kualitas individu pada akhirnya hanyalah separuh dari teka-teki kemenangan. Ujian sejati terletak pada kedisiplinan taktik dan kekompakan kolektif. Pertandingan menghadapi rival regional bukan lagi sekadar bentrok fisik, melainkan pertarungan mental dan gengsi. Di bawah tekanan tinggi tensi pertandingan, skuad ini dituntut untuk tetap berdarah dingin. Setiap pemain yang mengenakan jersey merah putih harus menyadari bahwa mereka bertanding bukan untuk nama pribadi di punggung, melainkan untuk lambang Garuda di dada. Ini adalah babak baru sepak bola nasional di mana profesionalisme dan rasa bangga membela negara menyatu menjadi satu dorongan yang tak tertahankan. Keberhasilan sebuah tim di turnamen panjang tidak pernah ditentukan oleh 11 pemain di lapangan saja, melainkan oleh kekuatan mereka yang duduk di bangku cadangan. Ketika pertandingan memasuki menit-menit krusial dan stamina mulai terkuras, kehadiran para game changer dengan kualitas yang setara dengan pemain utama adalah mimpi buruk bagi pelatih manapun. John Hartman kini memiliki kemewahan untuk merubah alur taktik tanpa harus merendahkan kualitas permainan. Satu pergantian pemain bisa secara instan mengubah tempo dari bertahan pasif menjadi gelombang serangan intensitas tinggi yang merobek konsentrasi lawan. Sepak bola modern di tingkat internasional menuntut ketahanan fisik luar biasa, transisi kilat, serta kemampuan mengambil keputusan cepat dalam hitungan milidetik. Kedatangan para pemain yang terbiasa dengan kompetisi ketat Eropa memberikan jaminan bahwa Garuda sanggup memegang kendali penuh selama 90 menit. Tidak ada lagi cerita skuad Indonesia kehabisan napas di pertengahan babak kedua. Setiap duel udara, perebutan bola liar, hingga high pressing di area pertahanan lawan dilakukan dengan determinasi tanpa kompromi. Dampak dari masuknya para pemain berpengalaman internasional ini jauh melampaui angka di papan skor. Di dalam ruang ganti, terjadi proses transmisi mentalitas profesional yang sangat berharga bagi para talenta muda lokal. Mereka belajar langsung tentang kedisiplinan nutrisi, pemulihan fisik, hingga cara mengelola tekanan saat bertanding di bawah gemuruh puluhan ribu supporter. Perpaduan ini menciptakan ekosistem regenerasi yang sehat, memastikan standar tinggi yang dirakit hari ini akan terus bertahan untuk generasi sepak bola Indonesia berikutnya. Kini seluruh elemen sepak bola tanah air berdiri di ambang sejarah baru. Setiap laga di FIFA Asian Cup, pertarungan keras di AFC 2027, hingga rute panjang menuju Piala Dunia 2030 bukan lagi tentang mengandalkan keajaiban, melainkan hasil nyata dari persiapan matang dan kerja keras. Lambang Garuda di dada bukan lagi beban, melainkan perisai kebanggaan.
Saatnya membuktikan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah bertransformasi dari sekadar partisipan menjadi kontender utama yang siap menggoncang panggung global. Melihat narasi persaingan skuad yang semakin padat ini, menurut Anda sektor mana, belakang, tengah, atau depan, yang paling rawan mengalami masalah komunikasi jika tidak segera dipadukan dalam sesi latihan intensif?